Halo, saya Raya. Jadi, saya dan teman saya Abigail akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sejarah kerusuhan Mei 1998 dan juga krisis ekonomi pada saat itu. Oke, jadi kerusuhan Mei 1998 ini merupakan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Nah, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Lalu pengungkapan kerusuhan Mei 1998 ini secara tuntas merupakan utang sejarah bangsa Indonesia. Karena pada peristiwa Mei 1998 telah menelan ribuan korban jiwa, mengguncangkan dunia, dan mencoreng keberadaan bangsa Indonesia. Kejadian Mei 1998 sudah 15 tahun berlalu. Berjalannya waktu ternyata tidak membuat orang lupa dengan kejadian yang memakan banyak korban tersebut. Kejadian Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Korban berjatuhan dengan jumlah ribuan orang, kerugian materi, fisik, maupun psikis sama sekali tidak dapat dihindari. Nah, setelah itu terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. Lalu 15 menit kemudian, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Lalu, tanpa ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun, tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan, salah satunya adalah 4 siswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat siswa tersebut bernama Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hari Hertanto, dan Hendy Wansi. Nah, dari kronologi kejadian Mei 1998 tersebut sangatlah berdampak bagi Indonesia saat itu. Nah, salah satunya adalah angka resmi menunjukkan sebanyak 49 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan. Dan selain itu lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun. Mengenai kerusuhan Mei 1998, pada artikel yang saya baca, pada tahun Mei 1998, tanda-tanda krisis ekonomi tampak jelas ketika perekonomian Indonesia mulai goyah dan tidak mampu mengatasi krisis moneter atau keuangan. Akibat krisis ini, sebanyak 786 pengembang anggota real estate Indonesia tumbang mengakibatkan berbagai proyek strategis mengalami penundaan. Lalu, krisis ekonomi semakin terasa dampaknya di masyarakat setelah terjadi pengetatan kebijakan keuangan. Sistem ekonomi Indonesia kewalahan dan sebanyak 16 bank harus dilikuidasi. Dan perekonomian ini berdampak terhadap naiknya harga-harga bahan pokok makanan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri yang memicu terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia ini. Lalu untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia ini, Indonesia meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional atau IMF pada Oktober 1997. Pinjaman angsuran pertama senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat turun pada November 1997.
beserta paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF. Kepercayaan pasar dari dunia terus merosot, mengakibatkan kesepakatan itu ditegaskan dalam nota kesepakatan atau letter of intent yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, yaitu bernama Michel Camdesus, 15 Januari 1998. Dalam konteks tersebut, Soeharto dipandang sebagai hambatan karena cenderung memproteksi keluarga dan orang-orang terdekatnya secara berlebihan. Lalu fenomena ini terjadi pada saat kerusuhan antara lain penjarahan, pemerkosaan, kekerasan fisik, dan perusakan fasilitas umum. Kerusuhan juga tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta, melainkan ada di beberapa kota di Indonesia. Selain di kota Jakarta, di mana saja kerusuhan pada tahun 1908 di bulan Mei, yaitu ada di Yogyakarta, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Solo, ada di Surabaya, dan ada di Depok. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya dan Abigail tentang kerusuhan Mei 1998. Semoga apa yang sudah saya dan Abigail sampaikan kepada kalian semua dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua. Sekian, terima kasih.